Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang-Bincang Hukum, di mana kita berbicara dan diskusi seputaran hukum. Di sini bersama saya Rehan Adrianto yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Ya, dan di sini kita kedatangan narasumber orang-orang yang hebat. Di sini ada Mas Arjuna. Halo Mas, bagaimana kabarnya hari ini? Dan di sebelah kita ada juga orang-orang hebat, yang sangat hebat senior saya, Bang Ferry. Oh, Bagaimana Bang? Sehat? alhamdulillah sehat. Perjalanan sini aman. Cukup macet ya di Jambi rupanya. Cuman oke lah untuk diskusi kali ini kita menyempatkan datang untuk diskusi dengan teman-teman yang lain. Luar biasa dari Mas Ferry ini senior saya. Dan kemudian ini yang paling kece, Mas Ragil. Mas Ragil, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya. Ini Mas Ragil ini tidak larang buana dia di politik nih, luar biasa. Dan ini ada Bang Bintang. Bang Bintang ini lama juga dia di lingkungan dia khususnya. Oke, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang jarang orang tahu, tapi sangat penting sebenarnya teman-teman, yaitu tentang prinsip sic utere tu alenium non ledas. Apa sih prinsip ini? Nanti kita akan berdiskusi panjang tentang diskusi ini. Jadi mungkin singkatnya diskusi ini tuh artinya gunakan hakmu sedemikian rupa sehingga tidak merugikan orang lain. Nah, jadi pada awalnya teman-teman prinsip ini berasal dari hukum Romawi dan digunakan untuk menegaskan bahwa seseorang atau identitas negara memiliki hak untuk menggunakan propertinya sendiri, tetapi tetap bertanggung jawab agar penggunaannya tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dan mungkin untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Bang Arjuna. Silakan Bang Arjuna, bagaimana nih Bang Arjuna? Ya baik, tadi saudara Rehat sudah menyinggung sedikit mengenai prinsip ini. Dan mungkin saya akan berbicara terutama seperti yang akan dibahas mengenai hukum internasional. Jadi dalam konteks hukum internasional modern sendiri, di dalam penerapan prinsip ini bertransformatif dan didasar pada tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan di atas batas. Maksudnya apa sih? Jadi prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara memiliki hak kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alam di dalam wilayahnya. Tetapi hal tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk tidak menyebabkan kerugian terhadap lingkungan di luar yurisdiksinya. Jadi maksudnya di sini dengan kata lain, kebebasan satu negara itu tidak absolut di dalam pengelolaannya sendiri, melainkan tunduk pada batasan hukum internasional yang menjamin perlindungan kepentingan negara lain juga. Oh, jadi gitu ya, Pak Juna. Jadi dia ini tidak absolut. Ya, mungkin Bang Ragil, bagaimana pendapatnya Bang? Jadi kalau kita menambahkan dari apa yang saudara Arjuna tadi sampaikan, bahwasanya ini sebuah prinsip klasik yang sifatnya tuh simple gitu. Karena kalau kita dengar itu kayak nasihat guru PPKN waktu SMP dulu. Nah, jadi saya melihat bahwasanya prinsip ini itu tuh simpelnya tuh kayak kita nih boleh menyetel musik, tapi jangan sampai musik tersebut mengganggu orang lain. Nah, itu simpelnya tuh. Jadi kalau kita kaitkan dengan hukum internasional, itu tuh bahwa negara itu boleh menggunakan sumber daya alamnya, apapun yang ada di negara boleh digunakan asal tidak mengganggu negara lain. Jadi secara tidak langsung apa yang dikatakan Mas Juna tadi bahwa hak berdaulatnya itu tidak bersifat absolut. Jadi mereka tidak berdaulat, tapi tetap melihat bahwasanya hak berdaulat itu tidak mengganggu negara lain gitu. Gitu ya, luar biasa. Berarti prinsip ini tuh sebenarnya sederhana sekali ya, Bang Ragil. Saya sangat setuju dengan pendapat dari saudara kita tadi Ragil. Nah, kalau kita berbicara mengenai prinsip ini, teman-teman sekalian yang berada di rumah, nah prinsip ini tuh sebenarnya
ada suatu kasus yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Nah, saya tahu. Kasus ini yang menjadi batu loncatan. Prinsip ini dikenal luas di hukum lingkungan internasional. Oh. Nah, salah satu kasus ini itu dalam bahasa Inggris ya, itu disebut dengan trial smelter case. Nah ini kasus yang mempertemukan atau versus lah Amerika Serikat itu versus Kanada. Nah, awal mula kasus ini itu ada sebuah pabrik peleburan logam di Trail Columbia, Kanada. Nah, itu tuh dia mengeluarkan asap beracun berupa sulfur dioksida. Nah, asap ini itu terbawa angin sehingga merantau dia ke negara tetangganya Amerika Serikat. Nah, atas insiden ini Amerika Serikat itu melaporkan Kanada ini ke Dewan Internasional atas akibat dari proses yang dilakukan oleh Kanada tadi, industri Kanada tadi itu. Nah, pada tahun 1941 itu Rehan, Kanada itu dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Nah, bunyi tribunal itu begini. Tidak ada negara yang berhak menggunakan wilayahnya sehingga merugikan negara lain. Nah, oleh karena itu prinsip ini mengatur secara tegas dan eksplisit tentang penggunaan hak-hak yang tidak melampaui batas sehingga mengakibatkan terjadinya dampak negatif terhadap negara tetangganya, begitu. Nah, berarti Bang Ferry dengan adanya kasus di Kolombia itu menjadi batu loncatan untuk aturan-aturan berikutnya. Betul. Saya setuju tadi dengan pendapat saudara Bung Ferry dan juga Bung Rehan tadi. Dalam prinsipnya sendiri, dalam penerapannya, dalam praktiknya, itu asas tersebut atau dari kasus tersebut itu menjadi batu loncatan untuk salah satu kasus yang terjadi di masa kini atau baru-baru ini. Salah satu contohnya yang dialami negara kita sendiri yaitu negara Indonesia, yang dimana ketika pada selang beberapa tahun yang lalu di Indonesia terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran lingkungan ataupun pencemaran udara, sehingga dampak dari kebakaran hutan tersebut hingga ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Jadi dari kerugian atau dampak yang diterima oleh negara-negara tetangga itu, jadi mereka punya hak untuk menuntut atau meminta pertanggungjawaban kepada negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu sendiri. Iya, benar juga sih, karena beberapa waktu yang lalu dunia internasional sempat heboh juga ya tentang semua masalah asap ini, yang bikin asap lain yang kena lain kan. Itu yang susahnya kita. Kalau Bung Bintang, bagaimana sebagai orang yang telah lama berkecimpung di dunia lingkungan, Bang? Baik, senada dengan yang disampaikan oleh Sina tadi, ya. Itu pernah dijelaskan dalam Deklarasi Rio tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi pada dasarnya Penyebaran Prinsip 2 itu memuat atau mengulang 21 substansi 21 Stockholm tadi. Yang dimana selain menekankan kepada larangan merugikan negara lain, itu juga ditegaskan bahwa negara harus menjamin bahwa aktivitas pembangunan di negaranya itu memegang atau memuat prinsip dimensi berkelanjutan serta tidak menimbulkan kerusakan lintas antar batas negara. Oh, jadi gitu ya, abang-abang semua. Jadi pada intinya teman-teman, jadi negara tuh dalam prinsip negara tuh bebas menggunakan propertinya, tapi dengan catatan tidak boleh merugikan negara lain. Kira-kira seperti itulah prinsipnya ya, abang-abang. Oke, mungkin cukup diskusi kita pada hari ini, abang-abang semua, senior-senior.
diskusi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran Bang bagi kita semua, dan terima kasih pada abang-abang yang telah menyempatkan hadir di tempat kami yang sederhana ini Bang. Jangan kapok-kapok sini. Dan inilah ada sedikit kopi yang disediakan untuk kita berbincang pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih abang-abang. Demikian podcast kita teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.